banget ya. Waduh tuh belum mulai kan. Bagus kan? Iya. Itu mau foto. Iya. Ini menjadi ajang ngebaca. Iya. Apa kabar nih? Baik. Baik. Berpelukan. Gimana nih perasaannya jelang hari bahagia kalian ya sebentar lagi akan datang? Ya kita senang sebentar lagi masa apa ya? Penantian kita akan tiba tanggal 31 kita akan meresmikan menjadi suami istri. Mungkin fase baru dalam hidup ya, selama ini single terus. Lucu sih ngomongnya ya. Mau suami istri terus nanti bapak ibu Kok gitu? lucu gitu. Awalnya lucu gitu karena kita terlalu asik mungkin dengan pekerjaan selama ini, jadi Siapa nggak merasa tua ya? nggak merasa emang kalau bapak harus tua itu nanti jadi orang tua ya, benar ya. Tapi yang jelas kita senang karena masa penantian itu akan tiba dan semua selama ini yang kita perjuangkan akhirnya dibukakan oleh Tuhan ya. Kita bersyukur dan sekarang lagi menyelesaikan segala sesuatunya aja, kayak untuk dekor, konsep, segala sesuatunya udah beres, tinggal undangan kita sekarang yang the last lah, hal terakhir yang masih merepotkan kita. Sabtu 31 Agustus pas Judika usia ke 35 nanti. 30 sekian. 30 Masih 25. Oh, 25. Jalan-jalan sih. 10 tahun. Itu ada nggak sih alasan khusus gitu selain karena pernikahan mungkin gitu? Alasan khusus memilih itu sebagai tanggal pernikahan gitu? Alasannya sih sebenarnya nggak, kita memang untuk hari spesial kita pengen cari tanggal-tanggal atau bulan juga yang spesial gitu. Dan dari dulu kita bilang memang spesial di kita itu adalah bulan 8, 9, 10 antara tanggal 31, tanggal 20 September ulang tahunnya Duma sama tanggal 18 Oktober itu kita jadian gitu. Kita maunya di antara itu dan ternyata doa hari tanggal 30 ada tanggal Sabtu, yang lain nggak hari Sabtu dan ada yang Jumat. Nah, ya itu yang akhirnya jadi ini kita untuk menentukan tanggal 31 Agustus itu jadi hari pernikahan kita. Mungkin dari orang tua mungkin juga ada yang memberi masukan gitu atau gimana gitu mengenai tanggal itu sendiri gitu. Ada sih dari beberapa, tapi yang 31 Agustus itu mereka Papanya lebih suka juga karena lebih papanya suka. bilang iyalah itu Sabtu gitu. Mama juga karena kan kalau Jumat orang masih pada kerja, terus susah juga Tapi bagi memang waktunya. tanggal lahirku itu tanggal spesial memang. Oh gitu. Itu juga selain ulang tahunku hari Dirayakan. kemerdekaan Malaysia juga. Oh, Oh, benar. gitu. Itu dirayakan. Tiap tahun bapak bilang dulu dari kecil kalau aku ulang tahun nggak pernah diinin. Udah satu Udah Malaysia dirayain, kita merayakan sama ulang tahun. Malaysia. Oke. Untuk Duma Riris mungkin gitu untuk calon suami sih. Calon suami udah Suami gaya langsung. Langsung kayak tua gitu ya. menikah pas ulang tahun calon suami gitu. Apakah ada persembahan khusus nantinya ketika menikah itu? Ada Iya. kado spesial nggak sih? Enggak, sebenarnya pernikahan itu udah jadi kado spesial buat dia, buat kita berdua. Tapi nanti akan diselipkan karena kan acaranya 31 itu cukup tight ya waktunya, itu yang kayak beg gitu ya. Bangun terus di rumah sarapan, ke gereja, abis gereja langsung adat mulai masuk manortor itu narik gitu, terus udah itu makan siang disambung dengan pemberian ulos ini. Jadi tuh nggak ada momen satu hari itu bahkan untuk merayakan ulang tahun dia. Cuman makanya akhirnya kita sepakat untuk nanti ngambil 15 menit sampai setengah jam buat ngerayain ulang tahun dia. Jadi semua ada di situ, semua merayakan. Bedanya mungkin itu kalau dia bisa dirayakan sama keluarga aja, sekarang semua tamu undangnya juga ngerayain ulang tahunnya. Jadi kita sisipkan sebenarnya untuk merayakan ulang tahun dia. Untuk perjalanan cinta mungkin kalian penuh liku lah gitu, sempat tidak direstui dan mungkin sempat putus nyambung gitu. Untuk Judika dan Maris, apa ada rasa putus asa gitu yang pernah ini kayaknya bukan gue banget, bukan jodoh gue nih, apakah nanti akan mencari ya udah gue ikhlas dan mencari yang lain atau seperti apa gitu? Selama proses perjuangan kita itu pertanyaan itu ada ya, maksudnya selalu ada di kita di Duma juga. Ini yang namanya kita nggak tahu kan, kita punya keinginan tapi kita akan lihat hal-hal yang kita perjuangkan itu ada hasil apa enggak. Terus kita juga punya hati nurani yang selalu berbicara gitu, ini jodoh apa enggak. Kalau aku sendiri sih waktu itu ya kadang-kadang suka bertanya ini enggak sih gitu, tapi itu biasanya di masa-masa kayak misalnya ada masalah gitu, kok
kok udah berapa ini kok nggak ada ini. Tapi aku dari dulu aku bilang sama dia, aku yakin kalau dia itu adalah yang terbaik buat aku gitu. Tapi tetap sebenarnya yang terbaik buat aku itu adalah yang terbaik dari yang di atas buat aku. Dan kalau aku mendoakan itu biasanya Tuhan selalu ingin aku ini. Jadi aku selalu berjuang karena hati nuraniku selalu bilang kalau dia yang terbaik gitu. Kalau putus asa pasti ada lah, karena apalagi tekanannya kan dari keluarga aku. Kalau Judika kan keluarganya lebih terbuka, apapun itu yang penting Judika yang milih gitu. Tapi kalau aku pribadi kan tekanannya dari aku, dari keluarga, dari saudara laki-laki, perempuan gitu kan. Jadi yang kayak putus asa pernah kayak kenapa sih nggak nggak direstuin, apa memang bukan jodoh. Terus orang tua kan biasanya katanya punya feeling jodoh anaknya. Nanti aku ada ketakutan itu, ada sampai ada titik di mana kayaknya kita udahan deh, mungkin memang nggak jodoh. Bukan mulus semuanya, antar kita juga mencocokkan karakter kita susah loh, karena dia juga ada egonya, aku juga ada, terus ada kebiasaan dia yang nggak aku suka, kebiasaan aku yang nggak dia suka. Itu juga bisa buat kita berantem gitu loh. Itu pun bisa membuat kita sampai udah nggak direstui, terus kita berantem terus untuk apa gitu kan. Itu ada titik-titik begitu sih, ada juga gitu. Jadi sampai akhirnya aku cuma berdoa kalau memang Judika adalah jodoh yang disiapkan buat aku mau dapat restu gitu. Tahun keempat belum dapat juga, tahun kelima udah mulai ada tanda-tanda, sampai akhirnya direstui. Aku cuma bersyukur ada mukjizat bahwa ternyata memang Tuhan jawab doaku gitu. Dan memang Judika yang terbaik karena menurut aku tandanya adalah aku dapat restu gitu. Untuk Duma gitu ya, mendapat calon suami yang katakanlah penyanyi gitu, yang mungkin rentan dengan gosip-gosip, apalagi anak band, rocker segala macam itu. Apa sih yang membuat Duma Riris itu benar-benar yakin kalau memang Judika itu adalah pilihan yang terbaik gitu? Apa nggak takut dengan hal seperti itu? Ya, pertanyaan ini sering kalau ketemu orang gitu ya, keluarga. Kamu nggak takut nyanyi pacaran sama penyanyi? Kamu nggak takut nikah sama artis? Kan satu kawin cerai, terus yang kedua kan katanya banyak pacarnya, terus macem-macem gitu pertanyaan. Cuman aku pikir bukan artis pun, bukan penyanyi pun, semua itu rentan gitu. Cuman kan bedanya terekspos adalah karena mereka public figure gitu, akhirnya orang tahu. Nah, aku pikir cuman gini, aku nggak pernah ngelihat orang dari status pekerjaannya, nggak pernah ngelihat orang dari fisik atau segala macam, tapi aku lebih percaya akan hati dan kecocokan kita berdua gitu. Jadi waktu itu datang semua, aku cuman mikir sebentar, aku lihat dulu nih orangnya, memang benar begitu apa enggak. Kalau seandainya suatu saat aku ketemu dia seperti itu selama 5 tahun, mungkin aku udah nggak jadian sama dia, atau mungkin udah nggak jalan gitu. Tapi anak ini, bukan anak ini sih, tapi Judika ini lebih ke nggak ada apa-apa kok sama dia gitu. Dan yang aku percaya dia baik-baik aja, dan aku lihat dari segi keluarganya baik, dari segi agamanya juga baik. Akhirnya aku pikir aku harus tetap jalan sama dia karena banyak hal yang dia ajarin ke aku, mulai dari belajar ikhlas itu ini loh, belajar sosialisasi yang baik, belajar kerja keras itu banyak yang aku contoh dari dia, justru yang orang nggak tahu itu kan gitu. Jadi itu yang buat aku yakin akhirnya nyaman menjalani hubungan sama dia 5 tahun, dan kalaupun menghabiskan waktu seumur hidup bersama dia, aku tahu pasti akan bahagia gitu. Jadi aku putuskan ya dia mungkin yang terbaik buat aku. Terus kalau Judika sendiri gimana nih untuk meyakinkan keluarga dari Duma Riris sehingga sekarang bisa mungkin goal, katakanlah kalian akan berhasil bersatu, gitu. berhasil. Ya banyak step ya, kita kayak aku berusaha untuk kenal keluarganya seperti apa. Kan dari basicnya sebenarnya kita sama-sama orang Batak. Aku tahu orang Batak tuh memang biasanya susah diluluhkan, tapi kalau udah luluh ya udah baik selama-lamanya gitu. Dan karena aku tahu itu, makanya aku bilang sama dia, aku sebenarnya yakin aku bisa istilahnya menaklukkan orang tuanya lah, bukan melakukan dalam arti negatif, tapi aku bisa meluluhkan lah gitu. Dengan beberapa memang perjuangan yang nggak gampang, dan itu aku lakuin semua dari mulai kita misalnya ngasih perhatian nggak diterima, yang kedua kita coba lagi sampai aku tahu semua orang tua itu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Dan di hatiku sendiri selalu bilang orang tuanya nggak beda sama orang tuaku gitu loh, orang tuaku juga pengen yang terbaik buat aku. Dan
kebetulan aku udah punya kesempatan bawa Duma langsung dan dia udah lihat, dan keraguan itu tidak datang dari orang tuaku tapi dari orang tuanya. Dan buat aku semua orang bisa mengalami ini, bisa dari cewek dari cowok. Nah sekarang ini ujiannya adalah nggak diterima dari pihak perempuan, tapi justru dia yang lebih sebenarnya banyak tertekan. Nah aku justru membuktikan kalau memang aku yang terbaik buat dia. Itu yang aku lakuin. Aku bekerja aja, aku nabung, aku coba deketin orang tuanya, dan ya puji Tuhan semuanya akhirnya berhasil gitu. Tadi dikatakan mungkin membuat Duma sedikit tertekan gitu. Apakah Judika sempat berpikir, ya udahlah mundur aja daripada orang yang saya cintai tertekan, mendingan dia bahagia? Pernah pasti kayak gitu. Pernah sekali, justru di situ adalah kesalahan terbesar ternyata. Dan sebenarnya yang kupikirkan adalah itu aku nggak kuat ngelihat dia tertekan karena kalau aku sendiri udah terbiasa dengan perjuangan dan tertekan gitu, dan aku merasa aku bisa handle gitu. Nah kalau ini kan aku lihat dia tertekan dan aku nggak punya way outnya, jalan keluar. Aku pikir apakah aku harus melepaskan dia atau gimana, dan aku pernah bicara sama dia, dan kata-kata yang keluar dari dia yang akhirnya membuat aku ini gitu loh, terkejut. Ya, lu segini doang mau stop segini doang. Nah itu yang akhirnya membuat gila ya dia, ternyata dia ini banget gitu loh. Ya wujud cinta kita berbeda. Aku mungkin kayak gitu bukan karena aku mau menyerah, tapi kasihan lihat dia sebenarnya. Tapi kata-kata dari dia akhirnya menguatkan untuk udah berjuang sampai akhir. Mungkin romantisan mungkin yang salah satu hal yang mungkin bisa meluluhkan hati Duma Riris. Mungkin Judika tuh termasuk orang yang romantis ya sih? Dari cara ngasih juga nggak romantis. Jadi dia bukan tipe yang romantis. Enggak. Kan romantis itu bawaannya. Jadi kalau dia memang melankolis. Bukan. Dia lebih terbuka gitu. Apa-apa ditanya. Kan romantis itu biasanya penuh dengan kejutan. Nah, kalau dia nggak bisa begitu. Jadi saya suka terkejut sendiri. Jadi bukan itu sebenarnya yang buat yang meluluhkan, tapi bukan keromantisan, tapi lebih ke perjuangan dan kerja kerasnya dia aja gitu. Kalau romantis juga ngasih bunga juga nggak pernah loh 5 tahun. Karena ngasih boneka tuh dari dia pergi acara. Terus dia bilang, ini boneka buat kamu. Aku sini, aku kayak kaget kan. Tumben nih bawa boneka gitu ya sama bunga gitu, wah hebat, romantis gitu. Tiba-tiba dia lupa nyopot ucapan terima kasih buat dia. Jadi itu ternyata dia dari satu acara dan dikasih ucapan terima kasih sama tuh orang ke dia. Tapi dia bonekanya bagus banget. Jadi dari aku. Nah itulah kesan paling romantis dari Judika. Oke, buat mungkin Judika membuat romantis dong dengan nyanyi. Lagunya. Saya tuh orangnya romantis sekali. Judika. Aja yang terakhir. Biar malam papa selamat. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Sudah galau-galaunya.